Baik, di sini mungkin saya sendiri akan memberikan tips lolos ke PTN impian yang mungkin jadi impian nih bagi kalian semua. Gimana sih PTN itu? Eh, Sebelumnya mungkin nggak afdol kalau saya tidak buka dengan salam, maka akan saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mungkin kalian dari sampai sini saja sudah ini ya, sudah merasakan kalau misalkan di apaan sih meni share screen gitu. Pasti ini materi-materi yang membuat kalian bosan. Tapi mungkin di sini tidak akan banyak-banyak materi yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti akan kebanyakan sharing. Semoga mungkin ini bisa jadi catatan kalian juga ke depannya. Di sini saya akan sedikit menginformasikan apa yang perlu kalian ketahui sebelum kalian sampai di PTN Perguruan Tinggi Negeri. Oke ya, mungkin yang pertama itu apa sih yang harus kamu ketahui pertama kali? Kalau misalkan ya di stereotip bangsa kita, baik di keluarga kalian ataupun teman-teman kalian dan lingkungan kalian sendiri, bahwa PTN itu pasti masuk PTN itu adalah hal yang keren gitu. Apalagi misalkan kalau masuk PTN ternama seperti UGM, ITB, UI, IPB, kemudian Universitas Brawijaya dan lain-lainnya. Namun, apa sih yang sebenarnya terjadi? Semua universitas itu keren, baik PTS ataupun PTN. Namun di negara kita ada suatu permasalahan nih yang ada di antara PTN dan PTS, yaitu kesenjangan pendidikan perguruan tinggi di ranah penelitian dan stereotip bangsa juga yang sudah saya jelaskan tadi, kayak gitu. Kemudian jadi lebih baik PTN atau PTS. Pertama, jika kalian ingin menuju sebuah perguruan tinggi negeri, kalian harus tahu dulu perguruan tinggi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kemudian perguruan tinggi negeri BLU, dan PTN Satker Satuan Kerja. Nah, itu apa sih perbedaan ketiga itu? Kalau misalkan ya, PTNBH itu sendiri adalah perguruan tinggi yang mempunyai audit keuangan itu tersendiri gitu, jadi di luar APBN. Kalau PTN BLU itu ada keuangan tersendiri tapi masih dalam pengawasan dari negara, dan PTN Satker juga hampir sama dengan BLU, namun PTN Satker itu biasanya yang baru-baru lahir kayak gitu PTN-nya, seperti ITERA itu PTN Satker. Nah, yang perlu kalian ketahui, PTNBH itu karena audit keuangannya itu lebih independen daripada PTN BLU dan Satker, maka jika PTNBH melakukan sebuah penelitian, misalkan PTNBH sendiri akan mempunyai wewenang yang lebih leluasa untuk melakukan sebuah penelitian kayak gitu. Jadi kalau misalkan di bagian ini seperti kita tahu, kalau PTNBH itu mempunyai keleluasaan yang lebih leluasa di bidang penelitian, jadi mungkin nanti segala inovasinya, segala penelitiannya itu akan lebih maju gitu. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa PTNBH itu adalah PTN-PTN yang mungkin yang sekarang masuk klaster 1, seperti Universitas Padjadjaran di Bandung, kemudian Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, UGM, UB, kemudian ada IPB juga, dan lain-lain, itu yang klaster 1. Kemudian PTNBL itu yang ada di bawah PTNBH, seperti misalkan Politeknik Negeri Bandung, nah itu juga termasuk PTNBLU, PTN Satker, misalkan seperti ITERA, Institut Teknologi Sumatera, dan ITK, kayak gitu, Institut Teknologi Kalimantan. Kemudian, jika kalian menuju sebuah PTS, pertama yayasan yang mengampu PTS tersebut, dan perhatikan juga kajian ilmiah yang telah dikeluarkan oleh dosen, mahasiswa, dan birokrasinya tentunya. Misalkan kalian itu search di Google daripada misalkan search tentang tentang misalkan TikTok atau apa, mungkin kalian lebih baik jika search-nya tuh tentang jurnal ilmiah terindeks Scopus dari PTN yang ingin nih kalian masukin ke situ kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kamu kalian ke PTS, yaitu yang pertama kamu harus tahu itu adalah yayasan yang mengampu PTS tersebut kayak gitu. Dua-duanya bagus, tapi PTN itu lebih tertata birokrasinya karena misalkan ada di bawah pemerintah ya.
di bawah pemerintah langsung, sedangkan PTS itu memang masih di bawah pemerintah, tapi ada yayasan yang menaungi PTS tersebut, kayak gitu. Oke ya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan jika kalian mau masuk perguruan tinggi negeri? Yang pertama tuh, ini 6 ini tuh adalah kegiatan yang mungkin sangat membosankan dan memberatkan kalian. Pasti itu pasti. Pasti nggak ada orang yang tidak bosan terhadap belajar. Pasti itu bosan, pasti ada pernah orang kayak gitu. Kemudian kegiatan pertama itu adalah belajar. Belajarnya tuh bukan belajar latihan soal, tapi belajar tentang konsep, misalkan dari matematika ya, misalkan matematika. Misalkan kamu dikasih soal tentang kurva parabolik, kemudian kamu tuh cuman hafal rumusnya saja. Ketika kamu dikasih soal kurva parabolik yang mungkin sangat sulit bagi kebanyakan orang, karena kamu tidak tahu konsepnya, itu mungkin bakal menyulitkan kamu. Namun ketika kamu tahu konsepnya, itu pasti ini cara ngerjainnya dari ini ke sini, kayak gitu. Misalkan dalam pengerjaan matriks juga, matriks dikasih matriks 3x3, kemudian disuruh cari determinannya. Kamu tahu kalau rumus cari determinan 3x3 itu harus nyari ini, nyari itu, nyari ini, dan kamu tuh tidak tahu. Tapi kalau misalkan adjoin tuh dapatnya dari mana sih? Kalau misalkan kamu paham konsepnya, itu pasti tahu kayak gitu. Kenapa bisa cara cari matriks 3x3 kayak gini. Dan kamu pun kalau sudah tahu konsepnya itu nggak akan cuma di matriks 3x3, 4x4 pun kamu bisa, 5x5 pun kamu bisa kalau tahu konsepnya, walaupun mungkin akan sedikit lebih lama ya untuk mengerjakan matriks 5x5 daripada 3x3. Kayak gitu. Ketika kamu sudah belajar matematika, fisika, kemudian kimia atau biologi, kenali nih minat diri kamu. Bukan ketika kamu mungkin mendapatkan sebuah nilai raport, wah nilai biologi aku lebih besar nih daripada matematika, itu bukan berarti kamu lebih suka biologi, tapi kenali minat diri, kamu tuh lebih paham di matematika atau biologi, kayak gitu. Atau misalkan lebih paham fisika atau kimia, walaupun misalkan kimianya lebih besar nilainya, bukan berarti kamu minatnya ada di kimia, kayak gitu. Kemudian kegiatan ketiga yaitu cari tahu nih PTN yang mau kamu tuju. Nah, ini mungkin kebanyakan orang tuh cuman dapat kuota SNMPTN, kemudian nanti SBMPTN, tanpa cari tahu PTN-nya, tinggal pilih-pilih gitu aja, pilih-pilih misalkan saya akan kesinilah siapa tahu hoki kayak gitu, itu nggak boleh sekali. Kamu mungkin bisa cari tahu passing grade departemen atau jurusan yang kamu tuju. Oh iya, saya mungkin tadi di awal lupa memperkenalkan diri ya, mungkin saya akan memperkenalkan diri di sini. Perkenalkan, mungkin udah tahu juga kalian, nama saya Ali Umar. Saya alumni SMA 7 angkatan 2019. Ya, keluarnya tahun 2019, dan itu masih baru ya. Tidak terpaut jauh dari kalian. Saya sekarang sedang menempuh studi di Departemen Kimia Institut Pertanian Bogor, kayak gitu. Oke ya, kalau misalkan kegiatan 3 udah tahu, kemudian masuk kegiatan 4, yaitu pahami alur seleksi PTN. Kalau misalkan kamu udah tahu nih, oh saya mau masuk FMIPA ITB misalkan ya, mau masuk FMIPA ITB. FMIPA ITB itu bukannya jalur apa aja sih? SNM, SBM, terus mandiri, atau ada jalur-jalur lain? Jujur ya, kalau misalkan di institusi saya, yaitu Institut Pertanian Bogor, itu di luar jalur SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri itu ada jalur-jalur lain gitu. Misalkan jalur prestasi internasional dan nasional, kemudian jalur ketua OSIS juga ada, ketua pramuka juga ada, kayak gitu. Nah, ini kamu bisa mencari tahu mungkin di website PTN yang ingin kamu tuju. Kemudian kegiatan 5, pilih alur seleksi yang tepat. Nah, ini nih mungkin buat ini ya para ranking 1 nih, ya masuk 10 besar lah di kelas. Jangan pernah kalau misalkan kamu tidak belajar untuk UTBK, jangan pernah sia-siakan SNMPTN. Soalnya menurut saya sendiri ya, karena saya itu tahun pertama UTBK tuh diadain di tahun pertama saya gitu. Sebelumnya tuh masih SBM, UTBK tuh baru pertama kali di 2019.
Nah, waktu itu kan ceritanya tuh kan saya keterima SNMPTN, bukan keterima, maksudnya masuk kuota SNMPTN, tapi waktu saya daftar hasilnya enggak sesuai harapan. Nah, karena awalnya emang sih, wah saya dari semester 1 belajar sampai semester 6, tapi gagal. Tapi kalau misalkan kamu benar-benar belajar dari semester 1 sampai semester 5, pembelajaran yang kamu lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, karena misalkan di UTBK sendiri saja diulang lagi tes seperti kimia, fisika, matematika dan sebagainya kayak gitu. Namun ketika kamu yang tadi saya bilang tidak siap terhadap UTBK yang mungkin akan sedikit sulit, lebih sulit, uh, ya jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan SNMPTN. Mungkin kalau dulu tuh boomingnya tuh ada rasionalisasi nilai ini ya SNMPTN. Tapi walaupun kamu udah melakukan rasionalisasi dan hasilnya masuk kayak gitu-gitu, jangan terlalu berharap juga kayak gitu. SNMPTN tuh mungkin uh, bisa diharapkan, tapi jangan terlalu berharap kayak gitulah. Soalnya kalau terlalu berharap itu sakit seriusan. Kemudian kegiatan keenam itu banyak berdoa. Doa itu adalah harapan, dan mungkin kejadian yang timbul di masa depan itu ya dari harapan sendiri. Nah, sebelum kita masuk sesi diskusi, mungkin ini bisa dicatat ya buat kalian. Saya tuh bakal ngasih tahu beberapa sumber belajar untuk UTBK sendiri. Jadi setelah SBMPTN berubah jadi UTBK, itu ada beberapa hal yang dirubah dari SBMPTN tersebut. Misalkan sekarang ada tes potensi skolastik, tapi ini mungkin jangan sampai keluar forum ya, soalnya ini juga cuman cara saya buat belajar kayak gitu. Tapi kalau kalian mau berbagi silahkan, tapi kan konteksnya ini kalian sedang ini ya, sedang apa ya, sedang bertanding kayak gitu. Kalian dengan yang teman-teman kalian. Tapi kalian nanti coba waktu UTBK diubah ini tuh, tes potensi skolastik yang dilakukan oleh pemerintah itu diambil dari Scholastic Aptitude Test dari seleksi masuk perguruan tinggi di Amerika kayak gitu. Jadi mungkin bisa dicatat kalau kalian ingin mengerjakan tes potensi skolastik dengan mudah, kalian bisa mengerjakan soal-soal dari SAT Amerika, karena itu soal-soalnya tuh bener-bener mirip gitu, palingan yang cuman diganti tuh cuman angka-angkanya doang kayak gitu. Yaitu karena mungkin UTBK juga diadopsi dari sistem Amerika kayak gitu. Kemudian untuk TKA-nya itu dari GRI-nya Amerika. Pokoknya tuh semenjak UTBK diadakan, semua tes masuk perguruan tinggi itu disamakan dengan yang punya Amerika. Soalnya kan kita juga ingin selangkah lebih maju gitu daripada SBM yang sebelumnya kayak gitu. Itu ya yang dicatat. Kalian di Google Play Store juga ada, di App Store juga ada kok yang nyediain soal-soal dari dari SAT Amerika. Atau misalkan di sini mungkin saya bakal kasih tahu kalian. Di sini tuh ada sebuah website yang official yang mengeluarkan soal-soal SAT, yaitu College Board. Soalnya kan ini tuh orang-orang Amerika yang mau masuk perguruan tinggi baik Harvard atau MIT, Massachusetts Institute of Technology, itu dari ini. Nah, kalian bisa di sini tuh ada SAT sama AP. SAT tuh SAT Subject Test tuh soal-soalnya tuh mirip banget, seriusan mirip banget dengan yang TPS. Nah, kalau misalkan yang TKA UTBK tuh kalian bisa mengerjakannya tuh dari AP. Bisa AP Chemistry, AP Fisik, terus AP Biology juga bisa kayak gitu. Ya ini ya, pokoknya dicatat, ini tuh mungkin belum banyak orang tahu juga sih kayak gitu. Kayak mungkin ya daripada kalian mengerjakan try out juga yang maksudnya tuh yang belum tentu gitu.
sama, persis sama atau enggak, mendingan lebih baik ngerjain ini. Kalian juga mungkin bisa bisa membuka peluang kalau misalkan kalian nanti mau S2, kalian juga bisa nih, karena sudah mengerjakan SAT atau AP, itu kalian lebih lancar gitu untuk studi di luar negerinya juga, kayak gitu. Atau misalkan kalian mau gap year juga tahun ini, bisa banget mengerjakan SAT dan AP ini untuk studi di luar negeri tahun depannya juga juga bisa. Mungkin mungkin itu aja yang diskusi kali ini. Saya hentikan berbagi dulu. Mungkin ada yang mau diskusi nih, membuka diskusi. Itu ya dicatat SAT dan AP. Soal bahasa Inggris sih, cuman ya worth it lah gitu. Mirip-mirip banget sama TBK.